Masih di iNews Premium Sports, Thomas dan Uber 2024. Sekarang kita akan masuk ke sesi 15 menit lebih dekat dengan para atlet. Fajar, pernah kecewa dengan bulu tangkis? 2 kali menang ke Jurnas, tapi tidak ke Pelatnas Cipayung, benar ya? Iya. Kecewa waktu itu. Tahun berapa tuh? Boleh cerita nggak? Waktu itu 2013 kalau nggak salah ya. Oke. 2013. Jadi sebelumnya itu 2011, 2012 yang juara kejurnas itu mutlak masuk ke PBSI. Tapi waktu 2013 saya juara kejurnas waktu itu di sektor ganda campuran. Nah yang sektor lain itu masuk. Jadi di ganda putra ada Rian sama partnernya dulu masuk, di tunggal putra ada siapa. Cuma saya di ganda campuran doang yang gak dipanggil gitu. Jadi Kenapa? saya juga kurang tahu. Katanya dulu emang kuota PBSI full di sektor ganda campuran. Jadi memang tidak memerlukan atlet di ganda campuran waktu saat Enggak, itu. kenapa? Kan menang ke Jurnas tapi nggak masuk Pelatnas Cipayung. Nanti saya minta pertanggungjawaban dari Pak Ketum apa? Kenapa? Apa waktu itu yang disampaikan? Iya emang itu kuota pemain. Kuota. Pemain. Kuota pemain di PBSI emang lagi full, apalagi sektor ganda campuran itu. Jadi lagi ada full. peringkat atau gimana waktu itu? Ya ada. Jadi setiap tahun kan ada apa namanya itu ada promosi masuk ke PBSI. Tapi yang di degradasinya waktu tahun itu ganda campuran tidak ada. Dan waktu itu bangkitnya lagi gimana? Boleh nggak? Untuk kan kita bicara untuk orang-orang, untuk anak-anak yang mungkin sekarang juga mengalami hal yang sama. Ya banyak ya yang selalu menyemangati ya, khususnya dari keluarga, dari teman-teman dan dari pihak klub saya juga waktu dulu. Jadi sayang lah gitu kan. Dicoba dulu katanya waktu itu 1 tahun lah. 1 tahun dicoba dulu bermain di tingkat nasional dan akhirnya alhamdulillah nggak nyampe 1 tahun, waktu 4 bulan akhirnya bisa dipanggil di Pelatnas PBSI. Sekarang kita ke Apri. Kalau habis pertandingan, Apri selalu pulang kampung, betul? Benar Benar, apa? hanya memang seperti mungkin seperti Olimpiade yang sebelumnya. Jadi memang saya harus pulang dulu. Maksudnya butuh untuk minta doa restu dari Orang tua. orang tua juga, terus ke makam ayah ibu juga. Jadi Sebentar, ya, makam ayah ibu. iya. Keduanya sudah tidak. Iya. Jadi itu memang saya sudah jalani dari dulu juga. Sudah berapa lama? Kalau yang kandung itu pada saat saya umur 10 bulan. Kalau yang yang ibu angkat saya itu almarhumah itu di 2015. Di papah kandung saya itu di 2017. Dan sekarang tinggal papa angkat saya. Jadi setiap kamu menang, kamu selalu ke makam mereka. Iya, saya harus pulang. Dan sebelum saya pertandingan dan sesudah saya pertandingan saya harus pulang. Luar biasa. Ini hal yang memang kita mungkin nggak banyak orang tahu, tapi setiap kamu selesai pertandingan, apalagi menang, sebelum kamu latihan kamu datang ke sana, setelah kamu menang ataupun selesai pertandingan kamu juga ke sana. Kamu pamit dan kamu berbicara seolah-olah dengan mereka. Karena bagaimanapun juga Mereka tetap selalu ada. Yes. biasa. Saya ke Ginting. Siap untuk ke Olimpiade nanti ya? Siap. Siap. Ya. Apa persiapannya? Persiapannya ya banyak, maksudnya ya dengan adanya tim yang tadi udah disebutin sama Pak Agung juga, maksudnya di balik layar itu banyak banget yang support tim sendiri, tim di dalam PBSI. Dan ya bukan cuma hanya soal teknis di lapangan, soal fisik, teknis segala macam, tapi memang yang paling penting di luar itu sih. Maksudnya dari soal mentalnya juga, terus juga dari hal-hal non tenis yang tadi sempat Taufik sampaikan juga, ya jangan sampai dengan perjalanan ini sisa kurang lebih 2 bulanan atau sampai 3 bulan, itu yang mengganggu apa ya, dari persiapan di teknisnya sendiri. Kalau nanti pas kita udah sampai di Parisnya, ya hal-hal yang di luar itu mengganggu performa kita, jadi lebih ke situ sih. Tapi selama ini kan nggak ada cedera ya? Puji Bersyukur. Tuhan semua berjalan baik. Oke. Kita doakan.
Saya juga sempat dengar juga kalau Ginting ini begitu mengidolakan senior kita di depan ini. Bung Taufik Hidayat, betul? Iya, benar. Sering ketemu nggak? Sering banget sih enggak sih, cuman memang waktu ada kesempatan ketemu Oke. ya ketemu. Apa yang paling mengena untuk Olimpiade misalnya yang disampaikan ke Ginting dan Ginting, ya ini adalah this is the one dan gue harus melakukan ini. Ya mungkin waktu semenjak tim yang tadi sudah dibentuk kan Aopik juga jadi mentor di Tunggal Putra. Beberapa kali juga sempat ada sesi, ya itu sih tukar pikiran, sharing juga tentang pengalaman dia. Bukan hanya di Olimpik sih, dari beberapa turnamen segala macam juga dia ada sharing kayak mungkin waktu kondisi gini harus gimana segala macam dan ya yang paling kena sih lebih ke situ sih, maksudnya dari yang pengalaman Taufik punya, sedangkan saya kan maksudnya masih terus belajar juga, masih belum sebanyak itu pengalamannya, jadi ya yang enaknya, yang bagusnya ya pengalaman yang Aopik punya ya saya pelajari sih gitu. Aopik jadi. Aopik boleh nggak ada pesan khusus untuk yang Olimpiade? Yang singkat tapi mengena dari Aopik. Ya paling itu. Jadi saya sama ya. Waktu tahun 2004, saya hanya berpikir Ya. kalau nggak sekarang kapan lagi nih Olimpik. Makanya ya lebih ke Olimpik ini lebih kepada mental. Mental kita non teknis yang kita takutin. Kalau latihan sama lah mungkin Ginting, Jonathan dengan negara yang lain juga. Siapa yang siap main di situ? Karena Olimpik ini beda banget sama pertandingan yang biasanya. Ini 4 tahun sekali. Makanya saya bilang sama Ginting, ini kesempatan terakhir. Anggaplah ini terakhir. Oke. Belum tentu 4 tahun lagi ikut pertandingan ini. Mungkin main, tapi belum tentu masuk. Masuk aja untuk Olimpik itu udah sesuatu. Apalagi menjadi yang terbaik. Apalagi juga Ginting di sini pernah pengalaman juga dapat medali juga 4 tahun lalu. Begitu juga dengan Jonathan juga. Karena kita tunggal putra ada 2 gitu. Jadi saya harap dengan tim kita yang di sini dibilang ada tim yang lain di luar pelatnas itu, kita ini hanya pembantu, ingin yang terbaik buat Ginting dan Jonathan, khususnya untuk tunggal putra ya, karena saya di tunggal putra. Dan mudah-mudahan ini juga dengan ganda putra, ganda putri, mix double yang lain juga. Semua call yang menentukan itulah diri kalian. Lawan paling berat adalah diri sendiri. Mereka lah yang menentukan. Kita nih hanya membantu, ingin memberikan yang terbaik. Oke. Itu. Luar biasa. Karena rasanya seperti kalau misalnya setiap kali mengikuti Olimpiade rasanya seperti itu bakal menjadi terakhir kalinya, harusnya all out ya Mas Taufik ya? Iya, karena buat saya Olimpiade apalagi 4 tahun sekali ya. Belum tentu kita nggak tahu main lagi. Iya, Enggak 4 tahun sekali gitu. Jadi itu beranggapan saya selalu beranggapan karena ikut Olimpik kan dari tahun 2000 ya, 2024 dari sebelum-sebelumnya ya beranggapan saya ini terakhir gitu. Terakhir dan oleh karena itu harus all Iya, out. kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Luar biasa. Kalau bukan saya siapa lagi? Itu harus begitu ya. Saya ke Ciko. Ciko, saudara Esther betul ya? Sekarang Betul. lagi di Thailand Open. Nah, Ya, itu nanti siaran langsung di iNews tuh besok. Oke. Dua-duanya jadi pemain top bulu tangkis. Ini luar biasa. Gimana kok bisa jadi pemain top bulu tangkis? Orang tua tuh gimana sih ngajarinnya? Ya pastinya awalnya biasanya diajak bapak biasanya main. Papa pemain bulu tangkis juga? Bukan, atlet judo. Atlet judo? Iya di Papua. Oke. Terus dari mana atlet judo nggak jadi judo malah bulu tangkis? Awalnya papa bilang Bukan ini kan, nggak MMA kan? Papa nggak MMA kan? enggak, bukan. Oke. Soalnya di judo kata bapak sering cedera gitu. Maksudnya cederanya lebih parah daripada Di bulu tangkis memang jarang cedera, lebih ringan. lebih ringan. Ya. Apa cedera yang paling parah? Pinggang paling. Pinggang. Ya. Dan itu nggak kambuh-kambuh? Alhamdulillah. Nggak, luar biasa. Oke. Kalau Esther juga disekolahkan di sekolah yang sama? Ya di klub yang sama. Saya ke Fadia. Siti Fadia. Saya pernah dengar ya, nanti tentu bisa dijelaskan. Ada
hal yang memang cukup miris. Orang tua kamu luar biasa berjuang untuk kamu sampai rumahnya disita oleh bank, betul? Hampir disita. Hampir disita bank. Boleh nggak cerita itu? Kenapa waktu itu untuk memperjuangkan seorang Siti Fadia gitu? Karena nggak ada biaya, karena kan badminton termasuk olahraga yang mahal juga untuk beli keperluan raket, sepatu, bayar pelatih. Jadi ayah sama mama nggak ada uang, akhirnya minjem ke bank, rumah hampir disita. Sita. Terus gimana ceritanya sampai kemudian akhirnya bisa lolos dari semua itu? Kegigihan dari mama, ayah sama aku. Oke. Dan akhirnya bisa jadi atlet sejauh ini luar biasa. Apa yang kamu sampaikan ke mama? Paling kalau sebelum main minta doanya. Kalau setelah main ya tetap terus doain, dan mama juga sama ayah selalu dukung mau menang walaupun kalah. Oke. Dan ini semua ya tidak terlepas dari doa mama yang berjuang untuk kamu luar biasa. Tahun berapa itu kejadiannya? Aku juga nggak tahu, baru dikasih tahu itu. Bahkan nggak tahu. Iya, nggak tahu. Bahkan nggak tahu. Jadi mama nggak pernah cerita itu. Baru dikasih tahu setelah sekian tahun berikutnya. Iya. Ini perjuangan mama loh. Ini luar biasa ini. Kamu pas waktu tahu, kamu apa respon kamu waktu itu? Nangis sih langsung, maksudnya nggak nyangka karena kalau setiap aku butuh raket atau sepatu mereka selalu kasih. Waktu dulu itu, Ya. ternyata itu dari hasil gadein rumah yang hampir hilang rumahnya. Iya, betul. Luar biasa. Luar biasa. Saya ke Rahel ya. Iya. Ini pertama kali tim Uber ikut ya? Iya. Dan kemarin tim Uber luar biasa pencapaiannya. Luar biasa. 16 tahun akhirnya masuk ke final. Apa yang kemudian dirasakan bisa ke situ? Kamu yang paling junior, galak-galak gak seniornya? Nggak apa-apa, cerita aja. Enggak sih. Enggak, sebenarnya bener. baik-baik. Iya. Orang diapit Paling kanan satu kiri aja. atas bawah. Paling kaptennya aja. Oh kaptennya, kaptennya galak. Kenapa Apri? Galak. Kenapa Apri? Kenapa? Tegas saja enggak. Oh tegas ya. Beda loh antar tegas dan galak ya. Oke. Tegas apa galak? Dua-duanya sih kadang ya. Nyebelin sedikit. Apa misalnya, boleh cerita nggak? Sedikit aja. Aduh banyak sih Mas. Soalnya kayak setiap hari bareng-bareng terus gitu kan. Jadi apa-apa harus ngikutin apa mau dia juga gitu kan. Kayak aja sih. Oke Lani. Iya. Kamu, saya dengar sempat mencetak sejarah di ajang Swiss Open, betul ya? Betul ya? Kok malu sih? Ya. Iya. Gimana cerita itu? Ya sebenarnya Kamu underdog, nggak diunggulkan. Iya. Tiba-tiba cetak sejarah. Bisa cerita gimana? sebenarnya nggak percaya ya bakal bisa nyampe jadi juara. Soalnya di pertandingan sebelumnya, turnamen sebelumnya benar-benar kalah 8 besar kan. Padahal kayak ditargetin bisa juara di turnamen sebelumnya. Tapi yang juara malah dia. Oke. Ya terus habis itu kayak udah sempet down di online situ, udah sempet down. Tapi kayak ya dikasih tahu sama pelatih kayak udah nggak apa-apa, masih ada pertandingan selanjutnya, buktiin di pertandingan selanjutnya. Terus ya ternyata pas di Swiss itu emang mainnya lagi enak banget, lagi dapet banget picknya, jadinya bisa ngalahin. Kenapa? Kenapa? Bisa ngalahin ini. Kenapa? Bisa ngalahin. Oh bisa kapan, ngalahin, maaf. oke. Oke. Iya kan, Tapi kalau ngalahin teman sendiri tuh gimana sih rasanya? maaf ya teh ya, seneng. Senang? Oh senang. Tapi gini, itu kalau ngalahin teman sendiri, kalau ngalahin senior berani nggak? Kan senior. Wow. Kalau ngalahin kapten berani nggak? Ya kan ngalahin kapten juga kemarin. Wah. Semuanya ngalahin ya. Tapi gimana kalau seandainya dikalahin sama juniornya gimana? Pakai. Enggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ada maksudnya ada, jadi ada apa ya, motivasi untuk yang lain juga supaya bisa lebih percaya diri kayak gitu, karena kan kita mainnya juga all out kok. Nggak ini kan, nggak udah nih, ini udah aman nilai gue, peringkat gue udah aman, udahlah kasih fur. Enggak ada. Enggak ya? Enggak ada. Nggak akan mungkin itu terjadi. Enggak.
Oh, Iya, cuma Kak. di olahraga yang satu itu aja terjadi kali ya? Apa tuh? Waduh. Baik, kita kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Premium Sports. Thomas Hannover 2024.